Gitu begitu pula kita bersikap dengan guru mursyid. Kenapa kita muliakan guru mursyid? Karena dalam dirinya ada kemuliaan Allah. Ente takut sama abah? Iya. Apa yang disuruh abah samina wa ta'na? Iya. Emang gak takutnya kan sama Allah doang? Iya, saya takut sama Allah doang. Kok abah emang takut? Karena dalam diri abah, karena melalui abah, saya baru bisa sampai kepada Allah. Ketika saya melanggar dengan beliau, bisa saja saya dihijabkan oleh Allah. Terus kembalinya ke Allah, Pak. Jadi bukan mengkultuskan. Ente takut sama siapa? Aneh gak takut sama siapapun, kecuali sama Allah, sama orang tua. Takut, Pak. Kenapa? Karena orang tua tangga untuk sampai kepada Allah. Orang tua marah, Allah marah. Begitu pula sikap kita kepada guru mursyid. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala صل على النبي هاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak, wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryala Yasirna Rasa PPKN Mobil Khusus Sayyidina wa Murabbi Arwahina Pengersa Abah Awas Qaddasallah Sirrah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Talqin dan Zuriyah Guru Mursyid Bapak Kiai Haji Yusuf Abdul Somad Matanallah bituli hayatihi, Sohibul Bait, pemangku manakib, Saudara Agus beserta istri dan putri-putrinya dan seluruh keluarga besar beliau senantiasa selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Fadailus Suhur bulan Safar, huruf pertama fa diartikan oleh guru agung kita fanaun nafs. Fana itu kebalikan dari bako. Fana hilang, bako kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saya membagi beberapa fana untuk ikhwan. Pertama, fanaul amaliyah. Fana amaliyah. Sebelum kita
bertoriko, pasti kita punya amalan-amalan. Ini tampangnya nih pemburu amalan nih semua ini. Betul apa betul? Pemburu hantu yang itu makanya. Kita banyak amalan-amalan. Dengar kiai ini kita datang minta amalan. Datang ustadz ini kita datang minta amalan. Fanaul amaliyah, ketika sudah ketemu dengan guru mursyid, maka memfanakan semua amaliyah kecuali yang diperintahkan atau yang diamalkan oleh guru mursyid. Kita tidak mengatakan rotibul haddad itu tidak bagus. Kita tidak mengatakan bahwa hizib itu tidak bagus. Abah mengatakan semua itu amalan para wali. Jangan sampai mulut ini meremehkan amalan itu. Karena banyak orang yang disampaikan oleh Allah melalui amalan-amalan itu. Cuma seperti orang belajar bela diri. Kalau belajar silat, jangan ngelihat kungfu, jangan ngelihat taekwondo. Baru belajar sebentar, dengar taekwondo bagus, dia pindah lagi ke taekwondo. Baru belajar sebulan, 2 bulan, ketemu orang yang jago kungfu, balik lagi, belajar lagi ke kungfu. Kira-kira kapan jadinya? Tujuannya itu, Pak. Karena amalan itu yang paling bagus istiqomah. Dulu sebelum ketemu Abah, saya mengamalkan rotibul haddad bertahun-tahun. Ketemu orang bicara tentang hizib bahar, pindah ke saya ke hizib bahar. Ngamalin lagi. Ketemu orang ngamalin selawat nariyah, kita pindah lagi ke selawat nariyah. Maka kagak mateng-mateng itu, gak istiqomah. Maka amalan yang diamalkan oleh guru mursyid kita ikutin. Dan amalan ini amalan la ilaha illallah. Kuncinya satu, bukan banyaknya. Nanti ada zikir 82 jam. Itu percuma kalau nggak ada yang satu ini, Pak. Apa? Yakin. Ya, yakin. Kalau sudah yakin, 3 juga beres. Abah yang ngomong, baca la ilaha illallah 3 kali menghancurkan dosa besar. Yang penting yakin. Maka jalisu ahlal yakin, duduklah engkau bersama dengan orang yang sudah yakin la ilaha illallah. Boleh bergaul dengan siapapun, tapi ketika ada orang menjelaskan kedahsyatan rotibul haddad, hati-hati amalan kita menjadi tidak yakin. Ustadz, di musola saya baca rotibul haddad, silakan baca. Jangankan rotibul haddad, lagu Evi Tamala suruh nyanyi juga boleh. Baca hizib, silakan baca hizib. Tapi yang menjadi amaliyah yang selalu diistiqomahkan adalah zikir yang diajarkan oleh guru mursyid. Jangan toriko ketika masyarakat baca rotibul haddad, dia bilang, enggak. Terlalu eksklusif. Kalau menurut saya seperti itu. Ikut mereka, membaur dengan mereka. Tapi kita punya amalan
yang di atas dari segala-galanya yang kita yakinin apa? La ilaha illallah. Ini pertama. Fana'un nafs. Kalau ilmu silakan, fana'ul amaliyah. Yang kedua, fana'u sifatil mazmumah. Memfanakan, menghilangkan sifat yang baik, sifat yang jelek. Jadi zikir la ilaha illallah targetnya bukan kebal, Pak. Wah, nih zikirnya jadi nih apa? Kebal. Dibacok sama golok kagak mempan. Disuntik dia nangis. Wah, ini nih jadi nih amalannya nih. Kenapa? Beling dimakan. Tempe ada, beling dimakan. Ternyata target zikir la ilaha bisautin qawiyin wa darbin sadidin adalah tanbih. Tanbih itu adalah sofaul qalbi, lahir dari kesucian hati. Ada sifat Imam Ghazali membagi 4, Pak. Ada sifat yang buruk, rububiyah, bersifat ketuhanan. Apa? Sombong. Sombong itu sifat Tuhan, sifat Allah. Manusia yang mengambil sifat Allah itu bahaya luar biasa. Contoh, Azazil, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sampai berubah namanya menjadi iblis. Bukan karena nggak sholat, tapi karena di dalam dirinya ada kesombongan. Datang ke manakib, nganggap semuanya di bawah dia semua. Ini sih levelnya di bawah aneh semua, nggak pantas ada duduk sama mereka. Kan dulu orang-orang Arab begitu, Pak. Jadi kalau ketemu Nabi, di situ ada Bilal, ada Mus'ab, ada Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, ya Muhammad, aku pengen duduk di situ. Tapi suruh pergi tuh orang-orang tuh, nggak level sama saya, gatel kalau duduk mereka. Sombong. Hati-hati. Dan jatuhnya ulama, jatuhnya sufi adalah sombong. Maka kalau kata Ibnu Athaillah, terkadang kita dibikin lemah oleh Allah. Apa? Tahajudnya nggak istiqomah banget. Tujuannya apa, Pak? Biar tidak sombong. Zikirnya nggak istiqomah banget, biar merasa dirinya bukan siapa. Yang kedua, sifat mazmumah syaitoniyah, sifat jelek yang dimiliki oleh setan. Apa? Dengki, hasad. Yang tetangga beli NMAX, dia beli Paramik. Itu sifat jeleknya setan itu. Dengki sama Nabi Adam. Kenapa dia yang jadi nabi? Yang kedua, sifat mazmumah bahimiyah, sifat jelek binatang. Binatang itu kerjanya makan, tidur. Kawin dah. Makan, menghalalkan segala hal, menghalalkan apapun. Itu sifat binatang. Binatang dikasih makan kan gak nanya dulu, ini halal atau tidak. Ada kisah menarik, Pak. Al-Imam Haramain, dia itu gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Imam Haramain dari bayi dijaga oleh Allah dari makanan-makanan yang diharamkan. Ketika menyusui, itu ibunya kalau makan ditanya dulu halal atau tidak. Bener-bener yang dimakan sama ibunya, kalau halalan toiban dia makan. Kenapa? Karena air susunya yang akan menjadi daging buat anaknya. Suatu hari Imam Haramain pulang, ditemuin di rumahnya yang nyusuin bukan ibunya, bukan istrinya, tetangganya. Bagus Imam Haramain, kalau Heru kan repot urusannya, Pak. Dia masuk, kok tetangga yang nyusuin. Itu diambil anaknya. Apa? Tenggorokannya dirogoh-rogoh, Pak. Biar muntahin semua yang dia sudah minum. Kenapa? Karena bapaknya nggak tahu apakah perempuan itu makan dari mana. Yang keempat, sifat mazmumah subu'iyah. Sifat jelek binatang buas. Apa? Marah. Gampang marah. Hati-hati deh. Keluar grup. Gampang ngambek. Gede ambek. Itu sifat yang buruk. Maka fana'u sifatil mazmumah, menghilangkan sifat yang jelek menjadi sifat yang baik. Meskipun gak langsung simsalabim. Kalau bahasanya Uut itu OTW. Ente zikir masih marah, aneh masih OTW. Oke, ini fana yang kedua. Ada fana yang lebih berat. Fanaul amal. Memfanakan amal kita. Menghilangkan keakuan. Ini berat, Pak. Bukan saya yang melakukan. Bukan saya yang mengerjakan. Bukan karena saya. Hakikatnya semuanya Allah. Tapi karena kita bertorikoh, maka dinisbatkan kepada guru mursyid. Bukan saya yang pintar, guru mursyid yang membuat saya pintar. Yang hakikatnya Allah. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasananya Ratu Bilqis yang dipindahkan oleh anak buahnya Asib ibni Barhiyah, falamma ra'ahu mustaqiran indahu, ketika singgasananya sudah ada di depan matanya, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Dia menghilangkan keakuannya. Bukan muridku, bukan aku, tapi dia. Ini merupakan karunia dari Allah. Itulah yang diajarkan oleh Abah. Alhamdulillahillazi faddalana ala kasirim min ibadihil. Semua itu karunia Allah. Sampai datang ke manakiban, bukan saya, disampaikan oleh guru agung kita. Malam bangun, Masya Allah. Amalia, bukan saya yang melakukan amalia, cuman saya dibisakan. Kalau bukan karena beliau, saya sedang pelukan dengan istri saya. Dia bangun, lihat bininya lagi kelepas, dibalik lagi. Kalau bukan guru saya, berat ruh. Ruh saya ini lemah. Kalau bukan berobito dengan guru agung saya, ruh saya tidak bisa membangunkan mata saya. Nggak bisa membangunkan kaki saya untuk sholat di tengah malam. Menghilangkan keakuan. Bukan aku. Yang terakhir lebih berat lagi.
Fana'un nafs, menghilangkan diri kita. Ini puncaknya nih Pak. Udah bukan, kita ngeliat udah nggak ada apapun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Yang ada hanya Allah. Kalau kita sebagai orang thariqah, yang ada hanya guru mursyid. Untuk sampai kepada fana fillah harus fana fisih. Dunianya begitu Pak. Ketika zikir sudah hilang suara kita, yang ada suara guru mursyid. Sudah fana, sudah. Ngelihat ikhwan-ikhwan, yang dilihat bukan ikhwannya. Apa? Gurunya. Kalau mau mursyid sih, tinggal satu langkah juga kalah. Tapi dia muridnya Abah Aos. Yang dilihat gurunya. Saya nggak berani dah. Bukan takut sama dianya, sama gurunya. Kalau ngelihat dia, ngelihat guru. Fana tuh Pak. Ketika dia, inilah yang ada dalam ikhwan Pak. Ikhwan itu, apalagi sekarang udah ada dilalahnya peci merah putih. Meskipun gak kenal, dimanapun ketemu, nyambung Pak. Kenapa? Karena yang dilihat adalah guru. Coba lagi naik motor, naik mobil, keserempet. Kita turun, ternyata ikhwan. Baik Pak. Oh ya Allah, sama-sama punya guru, Abah. Itu panafisnya seperti itu Pak. Inilah puncaknya. Fanafillah itu sudah apa? Itu wahdatul wujud. Dia ngelihat apapun yang dilihat Allah. Ngelihat mangga yang dilihat Allah penciptanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Lihat Abah Pak. Pernah nggak Abah bersikap kasar dengan orang-orang yang ahli maksiat ya? Atau ada orang datang bertatoan. Kan pernah kan ada fotonya ya. Badannya tato semua Pak. Matanya doang yang nggak ditato. Udah itu hitam lagi. Itu kan jelek kalau tatoan Pak. Tatoan tuh kalau masih muda itu gambar singa Pak. Kalau udah tua keriput kucing dia Pak. Datang siapapun dia, Abah sudah mukasafah Pak. Guru kita sudah mukasafah, tahu apa yang kita lakukan. Tapi yang dilihat oleh Abah adalah sang pencipta. Ini makhluknya Allah ini. Maka muncullah kasih sayang. Yang kayak perempuan penghibur yang kehausan, dia masuk ke dalam sumur sampai berani karena saking hausnya. Pas naik ada seekor anjing yang kehausan. Yang dia lihat ini makhluknya Allah. Ditolong, kenapa? Ini makhluknya Allah ini. Muncul kasih sayangnya. Itu kalau sudah sampai fana'un nafs. Kayak Qais dan Laila. Qais tuh nggak boleh ketemu Laila, Pak. Nggak boleh sama bapaknya. Maka setiap hari Qais lewat rumahnya Laila. Marartu diyari Laila. Qabiltu zal jidari wa zal jidari. Wa maddiyaru saqafna qalbi. Walakin hubbu man sakana diyaru. Karena nggak pernah ketemu dengan Laila, kecintaannya sudah luar biasa. Dia lewat rumahnya. Setiap lewat rumahnya tembok dicium. Kenapa? Karena dia melihat tembok yang dilihat Laila. Wa maddiyaru saqafna qalbi.
Bukan rumah yang membuat aku jatuh cinta, walakin man sakanat diyar, tapi orang yang tinggal di dalamnya. Gitu begitu pula kita bersikap dengan guru mursyid. Kenapa kita muliakan guru mursyid? Karena dalam dirinya ada kemuliaan Allah. Ente takut sama abah? Iya. Apa yang disuruh abah? Samina wa ta'na? Iya. Emang gak takutnya kan sama Allah doang? Iya, saya takut sama Allah doang. Kok abah mau takut? Karena dalam diri abah, karena melalui abah, saya baru bisa sampai kepada Allah. Ketika saya melanggar dengan beliau, bisa saja saya dihijabkan oleh Allah. Terus kembalinya ke Allah, Pak. Jadi bukan mengkultuskan. Ente takut sama siapa? Aneh gak takut sama siapapun, kecuali sama Allah, sama orang tua. Takut, Pak. Kenapa? Karena orang tua tangga untuk sampai kepada Allah. Orang tua marah, Allah marah. Begitu pula sikap kita kepada guru mursyid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.